jumlahnya adalah pabrik A 120, pabrik B 80 dan pabrik C 80. Selain pada sentosa, komoditi 3 gudang penyimpanan hasil produksi yang berlokasi di 3 kota yang berbeda dengan jumlah pemberitaan per bulan. Yaitu gudang pertama ada 150, gudang 2 70 dan gudang 3 60. Diketahui biaya transportasi dari setiap pabrik ke setiap gedung adalah sebagai berikut. Dari pabrik A ke gudang pertama ada 8, gudang kedua itu ada 5, gudang ketiga itu ada 6. Pabrik B ke gudang pertama ada 15, ke gudang kedua ada 10, dan gudang ketiga ada 12. Pabrik C di gudang pertama ada 3, di gudang kedua ada 9, dan di gudang ketiga ada 10. Berikut adalah hasil analisis penyelesaian awal dari operasi pada sentosa dengan menggunakan metode North-West-Corner atau NWC dan West-Coast atau LC sebagai berikut. A. Metode North-West-Corner atau NWC. Metode North-West-Corner atau NWC merupakan teknik yang digunakan untuk menyelesaikan masalah transportasi serta menentukan alokasi awal dari sumber ke tujuan. Proses ini dimulai dari sumber atas atau pojok barat laut dari tabel alokasi, di mana alokasi tersebut dilakukan berdasarkan kapasitas pasokan dan permintaan yang ada. Berikut adalah hasil perhitungan PT Sentosa dengan menggunakan metode North-West-Corner atau NWC. Langkah-langkah menghitung pada metode NWC pada tabel di atas adalah: langkah pertama dimulai dari sel A1 ke pabrik A di gudang 1, di mana suplai atau persediaan pabrik A sebesar 120 dan persediaan permintaan di gudang 1 sebesar 150. Kita alokasikan nilai terkecil yaitu sebesar 120. Jadi sisa permintaan pada gudang 1 adalah 30, 150 dikurang 120 sama dengan 30. Sedangkan persediaan pabrik A sudah terpenuhi dan tidak memiliki persediaan lagi dan tidak bisa diisi lagi. Langkah yang kedua, pindah ke B1 pabrik B gudang 1 pada persediaan pabrik adalah 30. 30 ini kita taruh di bagian B gudang 1. Jika sisa suplai pada pabrik B masih tersisa 50, maka 80 dikurang 30 sama dengan 50. Maka permintaan pada gudang 1 sudah terpenuhi dan sisanya 0. Sedangkan persediaan masih tersisa 5. Langkah ketiga, pindah ke B2 pabrik B gudang 2 pada suplai pabrik B masih tersisa sebesar 50 dan permintaan sebanyak 70. Kita alokasikan nilai terkecil jatuh pada 50, maka 50 ini kita taruh di bagian pabrik B gudang 2 pada permintaan gudang 2 masih tersisa 20. Sedangkan pabrik B sudah terpenuhi, sisanya 0 dan tidak bisa diisi lagi. 20 didapatkan dari 70 dikurang 20. Langkah keempat itu dari pabrik C gudang 2 pada persediaan pabrik C itu sebanyak 80. Sedangkan sisa permintaan gudang 2 itu ada 20. 20 ini kita alokasikan nilai terkecilnya juga 20 kita taruh di gudang 2. Jadi sisa persediaan pada gudang 2 sisa 60. 60 ini dapat dari 80 dikurang 20 itu hasilnya 60.
3. Pada persediaan pabrik C masih tersedia 60 dan permintaannya masih ada 60. 60 ini kita alokasikan menjadi 60. 60-nya kita taruh di gudang 3 pada pabrik C. Dan permintaan gudang 3 sudah terpenuhi kan 60. 0 ini dari 60 kurang 60 hasilnya 0. Langkah ke-6 menghitung biaya seperti gambar di layar. TC sama dengan 120 dikali 8 ditambah 30 dikali 15 ditambah 50 dikali 10 ditambah 20 dikali 9 ditambah 60 dikali 10. Lalu kita jumlahkan 30 dikali 15 hasilnya 960 ditambah 50 dikali 10 hasilnya 450 tambah 20 kali 9 hasilnya 500. Salah, terulang. 30 dikali 15 hasilnya 960 ditambah 50 kali 10 hasilnya 450. Oh ya dari sini ya. 120 dikali 8 itu 960 ditambah 30 kali 15 itu 450 ditambah 50 kali 10 500 ditambah 20 kali 9 180 ditambah 60 kali 10 600. Lalu kita jumlahkan 960 ditambah 450 ditambah 500 ditambah 180 ditambah 600 hasilnya 2690. Jadi pada metode Northwest Corner akan menghabiskan total sebanyak 2660 untuk transportasinya. Metode Lescott atau LC merupakan pendekatan yang lebih efisien dibandingkan NWC dalam hal pengurangan biaya transportasi. Pada metode ini, alokasinya dilakukan berdasarkan biaya terendah di seluruh tabel. Berikut adalah hasil PT Sungkasa dengan menggunakan metode Lescott atau LC sebagai berikut. Langkah-langkah menghitung pada metode Lescott pada tabel sebelumnya. Langkah pertama, kita mengurutkan terlebih dahulu nilai yang paling terkecil dan terbesar. Setelah mengurutkannya, kita mulai hitung yang paling terkecil terlebih dahulu jatuh pada pabrik C gudang 1 yang dimana suplainya sebesar 180 dan GD 1-nya sebesar 150. Kemudian kita lihat nilai minimumnya, maka nilai minimumnya sebesar 80. Berarti sisa persediaan pabrik C sudah habis, sedangkan GD gudang 1 masih tersisa 70. 70 didapat dari 150 dikurang 80. Karena persediaan pabrik C sudah habis, maka tidak bisa diisi lagi. Langkah kedua, pada persediaan pabrik A sebesar 120 dan GD gudang 1 masih tersisa 70. Maka kita cari nilai minimumnya dari 120 dan 70. Maka nilai minimumnya sebesar 70 kita taruh di pabrik A gudang 2. Maka GD gudang 2 sudah terpenuhi atau 0 dan tidak bisa diisi lagi. Sedangkan pabrik A sebesar 50. 50 didapat dari 120 dikurang 70. Langkah ketiga, selanjutnya pada nomor 3 pada pabrik A gudang 3 masih memiliki persediaan sebanyak 50. Kita cari nilai minimumnya dari 50 sama 60. Maka nilai minimumnya adalah 50. Maka pada persediaan pabrik A sudah terpenuhi, namun pada GD gudang 3
Selanjutnya langkah yang keempat yaitu pada bagian pabrik B gudang 3, pada nomor 7 pada Juli gudang 3 masih tersisa 10. Kita cari nilai minimumnya antara 10 dan 80. Maka nilai minimumnya adalah 10. Jadi nilai pabrik 3 sudah terpenuhi dan sisa persediaan pabrik C masih tersisa 70. 70 itu didapat dari 80 dikurang 80 dikurang 10, maka hasilnya 70. Langkah yang kelima, pada bagian pabrik B dan gudang 1 masih memiliki sisa QD sebanyak 70. Dan persediaan 70 kita taruh di bagian pabrik B gudang 1 nomor 8. Jadi QD 1 dan persediaan pabrik sama-sama sudah terpenuhi. 70 dikurang 70 sama dengan 0. Kenapa nggak ditaruh pada bagian nomor 6 dan 5? Dikarenakan pada QD gudang 2 dan 3 sudah terpenuhi dan tidak bisa diisi lagi. Langkah yang keenam, menghitung semua jumlah biaya seperti tabel di bawah ini, di atas ini. TC-nya sama dengan 70 dikali 5 maka hasilnya 350. 50 dikali 6 hasilnya 300. 70 dikali 15 hasilnya 1050. Dan 10 dikali 12 hasilnya 120. Ditambah 80 dikali 3 hasilnya 250. Maka jumlah keseluruhan 350 ditambah 300 ditambah 1050 tambah 120 ditambah 240, maka jumlahnya 2060. Jadi pada metode least cost atau LCC akan menghabiskan total sebanyak 2060 untuk transportasi. Kesimpulan dari hasil analisis yang telah aku lakukan dalam dapat disimpulkan bahwa efisiensi biaya pada metode least cost atau LC lebih efisien dibanding dengan metode World emisi dengan biaya transportasi sebesar 2.060.000, sedangkan total emisi sebesar 2.690. Optimalisasi distribusi pada metode LC dapat memungkinkan kepada perusahaan PT Sentosa untuk mengoptimalkan distribusi produk yang dapat berdampak positif pada produktivitas. Rekomendasi PT Sentosa lebih memungkinkan metode LC saat membuat keputusan distribusi. Ada yang ingin bertanya? Tabelnya yang ini mas, tabel biaya transportasi setiap bulan bentuknya bulan naik bentuk tabelnya mana? Oke, itu angka-angkanya coba ya. Apa 5, 6 dari mana? Dan satuannya apa? Kalau biaya artinya satuannya dalam bentuk
kalau bikin tabel biasakan ditulis ya, itu tabel apa, kalau memang satuannya apa. Jadi teman-teman jelas. Jadi pada saat kita lihat di hasil adalah 2060, 2020 apa. Ya, 8, 5, 6, itu apa coba jelaskan. Ya? Mau lihat maksudnya bagaimana? Mau tidak lihat atau apa? Oh, videonya boleh. Kalau itu soal dari permintaan sidang, Ya? soal dari permintaan sidang. Ya, kamu kan membahas berkaitan kasus transportasi dari PT ini ya. Ya, kamu membahas nih, misalnya gini, kamu di perusahaan ini diminta menghitung transportasi yang paling efisien. Didapatkanlah keterangan data pabrik, produksi pabrik A 120, pabrik B 80, C dan sekian. Dan seterusnya ya, sebenarnya juga penyimpanannya sekian. Nah, terus kamu hitung berkaitan dengan ya, atau kalau kamu kalian punya catatan, kalian